Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Realme Narzo 50. Dan sekarang aku mau share ke kalian pengalaman selama kurang lebih 1 minggu menggunakan HP ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kira-kira bakal memuaskan atau tidak? Langsung saja kita mulai videonya. Dari segi desain menurut saya semua sudah oke. Karena HP ini memiliki desain yang sudah kekinian. Mulai dari bentuk bodi yang slim, letak sensor sidik jari hingga bagian layarnya yang sudah menggunakan konsep layar punch-hole display. Untuk keseluruhan bodinya di sini juga sudah solid dan kokoh. Jadi berasa kompak saat digenggam. Mungkin yang perlu diperhatikan hanya finishing covernya saja yang glossy. Jadi gampang kotor dan ninggalin bekas ceplakan tangan saat tidak pakai softcase. Lalu untuk tampak depan atau layar, Narzo 50 sudah menggunakan konsep layar punch-hole display kekinian dengan diameter kamera tidak terlalu besar. Jadi sangat menambah kesan mewah di sini. Untuk panel layarnya masih menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+ 1080x2412 pixel yang sudah didukung dengan P3 display. Dan untuk refresh rate layarnya di sini juga sudah sangat tinggi, support hingga 120 Hz. Jadi makin mantep banget pastinya, karena untuk transisi layarnya sudah pasti halus, bikin betah dan nyaman saat digunakan. Sedangkan untuk saturasi warna dan kecerahan layar saya no komplain di sini, karena sudah terlihat bagus, detail tajam dan kaya akan warna, walaupun belum menggunakan panel AMOLED. Digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game sudah berasa nyaman. Untuk respons sentuhnya juga sudah sangat responsif. Lalu untuk spesifikasinya, saat ini Narzo 50 hanya memiliki satu varian, yaitu kapasitas 4/64 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD up to 1 TB jika memorinya kurang besar. Di sini yang perlu kamu catat, untuk fitur extend atau tambah RAM secara virtual belum ada. Buat saya sih bukan masalah banget, karena dengan kapasitas RAM yang ada, HP ini masih bisa diandalkan untuk menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Tapi kalau untuk memori internalnya menurut saya pribadi agak kurang besar memang, terutama buat kita yang menyimpan banyak aplikasi, file foto dan video. Jadi solusi terbaik harus ditambah dengan micro SD kalau tidak mau cepat penuh. Sedangkan untuk chipsetnya, Narzo 50 dibekali dengan chipset MediaTek Helio G96 gaming processor octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer dengan GPU support Mali G57 MC2. Untuk skor Geekbench-nya di sini mampu menghasilkan angka 532 untuk single core-nya dan 1582 untuk angka multi-core-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark mampu menghasilkan skor 250 ribuan dengan skor CPU di angka 78 ribuan dan skor GPU di angka 58 ribuan. Di sini untuk skor yang dihasilkan sangat tinggi menurut saya, terutama untuk kelas di bawah 2,5 juta. Lalu untuk urusan persensoran, Narzo 50 sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada kecuali sensor NFC. Untuk sensor giroskop di sini sudah hardware jika kita perpatukan dengan aplikasi sensor box. Sedangkan untuk urusan performanya, di sini Narzo 50 sudah menggunakan jenis chipset yang powerful. Jadi sudah pasti aman dan lancar untuk digunakan berbagai kebutuhan. Saya biasa gunakan HP ini untuk kebutuhan multitasking sehari-hari, seperti chatting WhatsApp, scroll Instagram, Facebook, sampai TikTok. Dan nonton video sudah berasa lancar, tidak ada kendala yang berarti. Untuk performa gamingnya juga sudah sangat memuaskan di kelas harganya. Digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di settingan grafik hingga high. Walaupun belum sampai ultra, bukan masalah sama sekali di sini, karena gambar yang dihasilkan sudah bagus, jelas dan tajam, berkat didukung dengan resolusi layar yang tinggi. Di sini yang saya rasakan sudah sangat nyaman dan cukup reliable, baik saat satu lawan satu atau lagi war rame-rame. Sedikit frame drop atau delay tentu masih ada, tapi masih dalam kategori wajar. Pokoknya selama jaringan bagus dan stabil, main game di HP ini sudah cukup memuaskan menurut saya. Sedangkan kalau digunakan buat main game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile, HP ini juga sudah berasa lancar dan cukup playable dengan settingan grafik yang juga tinggi. Sudah sampai smooth ultra dan bisa mentok sampai SD high. Untuk performanya, dari apa yang saya rasakan sudah cukup lancar di sini. Grafiknya bagus dan gameplaynya juga berasa smooth. Apalagi untuk sensor giroskopnya di sini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Jadi menambah kenikmatan saat gameplay. Untuk suhu dari HP-nya sendiri juga tergolong adem, tidak berasa panas. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Buat kamu yang butuh game booster atau mode game di sini juga sudah ada. Jadi makin tambah mantep pokoknya.
Tapi buat kamu yang hobi main game, kamu wajib banget cek video gaming test lebih lengkapnya di channel tetangga. Karena di sini saya bukan tipikal user yang hobi banget main game. Jadi saya share apa yang saya rasakan dan temui saat pengujian. Tapi kalau menurut saya, performa dari Narzo 50 sudah lancar dan sangat bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Geser ke bagian daya tahan baterai, Narzo 50 sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 33 watt. Yang dimana saat isi daya tidak membutuhkan waktu yang lama. Charging selama 10 menit sudah terisi sekitar 18%. Charging selama 30 menit terisi 52%. Lalu charging selama 1 jam sudah terisi sekitar 93%. Dan ternyata di sini hanya butuh waktu sekitar 1 jam 9 menit untuk isi daya dari 2 sampai 100% dengan kondisi data off. Jadi sudah mantep banget pastinya karena sangat cepat dan menghemat waktu. Lalu kalau untuk daya tahannya digunakan buat nonton YouTube selama 40 menit hanya berkurang sekitar 5%. Buat main game Mobile Legends selama 30 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 30 menit berkurang sekitar 7% juga. Ya sudah cukup lah, dengan intensitas penggunaan yang wajar baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk urusan UI-nya, Narzo 50 sudah berjalan di Android 11 basis Realme UI 2.0 yang dimana ini lebih baik dan unggul dibanding Realme UI versi Air Edition yang ada di Realme C Series karena memiliki tampilan yang lebih cakep serta gampang untuk di custom mulai dari bentuk icon, pilihan wallpaper, tema, sampai font, jadi tidak monoton. Untuk fitur yang disediakan juga lebih banyak dan lengkap dibanding Realme UI Air Edition. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, split screen, smart panel, screenshot 3 jari, perekam layar, screen mirroring, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Tinggal cari tahu lebih dalam lagi. Dan yang paling penting, UI-nya ini selalu stabil dan optimal menurut saya. Dan untuk poin yang terakhir, aku mau share dari sektor kameranya yang sudah dibekali dengan setup triple lensa. Yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Kalau untuk urusan megapiksel kamera, saya rasa Narzo 50 tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Karena dengan megapiksel yang ada sudah sangat bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan juga banyak, hampir semua ada. Dan yang paling penting dan utama, untuk perekaman videonya di sini sudah dilengkapi dengan ultra stabil video, baik kamera belakang maupun kamera depan. Jadi sudah mantep banget pastinya. Lalu kalau untuk hasil kameranya di sini sudah terlihat bagus menurut saya. Gambarnya tajam dan detail dengan saturasi warna yang cukup baik. Ciri khas Realme banget pokoknya. Dan untuk tingkat kecerahannya juga pas. Jadi kelihatan cakep aja rasanya. Buat kamu yang suka hasil foto terlihat ngejreng atau Instagramable, kamu tinggal aktifkan saja fitur AI atau penguat chroma yang ada di HP ini. Dijamin foto yang dihasilkan bakal lebih ngejreng dan cocok buat yang suka instan upload. Untuk foto menggunakan mode malam di sini juga sudah lumayan karena gambarnya terlihat lebih terang dibanding menggunakan mode auto. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan kamera sebesar 16 megapiksel, jujur kalau saya pribadi sudah lebih dari cukup karena gambar yang dihasilkan sudah terlihat bagus dan tajam dengan komposisi warna yang juga pas. Lalu untuk perekaman videonya juga demikian, saya cukup suka dengan hasilnya. Walaupun belum bisa sampai 4K bukan masalah, karena yang paling penting adalah kualitas videonya bagus, saturasi warna enggak gedodoran, dan videonya stabil, baik saat record menggunakan kamera belakang maupun kamera depan. Dan yang terakhir, saat digunakan untuk video call, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Silakan kamu bisa nilai kira-kira cukup oke atau tidak. Untuk kondisinya ini ada di indoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Dan itulah tadi pengalaman saya selama kurang lebih 1 minggu bareng Realme Narzo 50. Untuk kelas 2 jutaan, menurut saya HP ini sudah sangat menarik. Terutama buat kamu yang mau paket lengkap, serba ada dan serba bisa. Dari segi desain dan tampilan sudah cakep, spesifikasi gahar, performa lancar, dan yang bikin spesial saat isi daya super ngebut dan cepat. Lalu kalau untuk urusan kamera di sini juga sudah bagus, mulai dari hasil foto sampai hasil videonya. Pokoknya semua sudah mantap menurut saya. Mungkin yang sedikit disayangkan hanya kapasitas penyimpanannya saja sedikit kurang besar. Di sini kalau di antara kalian ada yang menggunakan HP ini, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan di kolom komentar. Kira-kira cukup memuaskan atau tidak?
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.